Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melakukan diskusi terhadap pengembangan kebijakan lingkungan terhadap krisis air bersih di Makassar. Sebelum saya memulai diskusi kita pada malam kali ini, saya akan memberikan rundown atau alur diskusi pada diskusi malam ini. Yang pertama, yaitu pemberian masalah dan dampak masalah, yaitu masalahnya isu krisis air bersih di Makassar. Kemudian, yang kedua, yaitu pemberian bahan diskusi berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menanggapi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu pemberian solusi ataupun pendapat dari anggota diskusi terhadap masalah tersebut. Dan yang terakhir, sebagai penutup, yaitu penarikan kesimpulan. Adapun anggota dari diskusi malam ini, yaitu Nur Fadila Aprilia, kemudian ada Dwi Aprilia Ningsih, kemudian ada Nurul Aisyah, dan kemudian ada saya sendiri, Alif Damarjati Sulistiodi sebagai moderator, dan kemudian ada Muhammad Ahsan Hafiz, dan kemudian ada Mutiara Dwi Utami. Baiklah, kita langsung saja mulai ke poin pertama diskusi, yaitu pemberian masalah dan juga dampak masalah. Beberapa daerah di Makassar mengalami krisis air yang bersih karena kemarau yang berkepanjangan. Isu ini penting karena kehidupan sehari-hari masyarakat akan melibatkan air seperti mencuci, memasak, pertanian, dan lain-lainnya. Diskusi malam ini bertujuan untuk dapat mengembangkan kebijakan lingkungan untuk menanggapi krisis air bersih ini. Diharapkan diskusi ini dapat merancang kebijakan yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Diskusi ini juga akan menjelaskan dampak kebijakan ini pada lingkungan dan masyarakat setempat. Mulai dari itu, kita akan melangkah ke sesi diskusi selanjutnya, yaitu pemberian bahan diskusi berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menanggapi masalah tersebut. Yang pertama, ada bagaimana dampak isu lingkungan tersebut atau isu krisis air bersih di Makassar, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan secara keseluruhan. Kemudian, apa kebijakan lingkungan yang tepat untuk diterapkan untuk mengatasi isu ini. Kemudian, bagaimana kebijakan lingkungan yang diusulkan akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi. Dan kemudian, bagaimana melibatkan masyarakat setempat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan dukungan dan kepatuhan mereka. Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi potensi konflik kepentingan antara sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini. Saya akan memberikan waktu untuk masing-masing anggota diskusi agar dapat merumuskan solusi atau pendapat mengenai bahan diskusi yang telah disampaikan. Baiklah, kita akan melangkah langsung ke sesi diskusi selanjutnya, yaitu pemberian solusi ataupun pendapat dari anggota diskusi. Maka, saya persilakan untuk anggota diskusi untuk menyampaikan pendapat mengenai bahan diskusi yang pertama, yaitu bagaimana dampak isu lingkungan, bagaimana dampak isu krisis air bersih di Makassar berdampak pada masyarakat setempat dan lingkungan secara keseluruhan. Saya silakan kepada para peserta diskusi untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana dampak isu lingkungan tersebut terhadap masyarakat tempat dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, kurangnya pasokan air bersih dapat berdampak serius untuk para masyarakat. Sulitnya akses untuk mendapatkan air bersih akan mengganggu mobilitas masyarakat dalam beraktivitas, seperti memasak, mencuci, minum, dan lain-lain. Ketidakcukupan air yang bersih juga dapat menimbulkan kesehatan yang buruk bagi masyarakat, di mana risiko diare, kolera, dan penyakit kulit dapat meningkat. Karena kurangnya air di musim kemarau, kekeringan ekosistem juga dapat terjadi, di mana kemungkinan kebakaran hutan akan meningkat dan mengganggu ekosistem yang ada. Selain itu, siklus hidrologi juga akan terganggu. Nah, dalam hal ini dapat mengancam ketersediaan air untuk masa mendatang. Baik, itulah pendapat saya tentang dampak isu lingkungan tersebut terhadap masyarakat setempat dan masyarakat secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nur Fadila Aprilia untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bahan diskusi pertama kita. Kita akan langsung ke bahan diskusi kedua kita,
yaitu apa kebijakan lingkungan yang tepat untuk diterapkan untuk mengatasi isu krisis air di Makassar. Saya persilakan kepada anggota diskusi untuk menyatakan pendapatnya. Oke, baik moderator. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai apa kebijakan lingkungan yang tepat untuk diterapkan untuk mengatasi isu krisis air bersih yang terjadi di Kota Makassar. Jadi di sini ada beberapa kebijakan yang dapat saya sampaikan, terkhususnya untuk diterapkan dalam mengatasi isu krisis air bersih ini. Yang pertama, kita dapat menjalankan program konservasi air. Yang kedua, dapat mengembangkan infrastruktur air bersih dan membangun sumber air alternatif. Yang ketiga, kita dapat melakukan penyediaan air darurat. Yang keempat, pengelolaan dampak perubahan iklim. Yang kelima, melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait isu krisis air bersih di Kota Makassar, agar isu krisis air di Kota Makassar ini dapat teratasi dengan baik. Nah, itulah tadi beberapa kebijakan lingkungan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Dwi Aprilianingsih untuk menyatakan pendapatnya untuk bahan diskusi kedua kita. Selanjutnya, kita akan melangkah ke bahan diskusi ketiga, yaitu bagaimana kebijakan lingkungan yang diusulkan akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi. Saya persilakan kepada anggota diskusi untuk menyatakan pendapatnya. Baik, moderator. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan bagaimana kebijakan lingkungan yang diusulkan akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi. Meningkatnya akses air bersih yang berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini akan mendukung produktivitas sektor pertanian, meningkatkan aliran ekspor untuk pertanian, dan akhirnya memperbaiki kondisi ekonomi, baik individu maupun negara. Nah, selain itu, mobilitas masyarakat akan meningkat dan kesehatan mereka akan terjaga berkat kualitas air yang lebih baik dan sehat. Secara hukum, kebijakan tentang penggunaan air dan konservasinya akan lebih ditegaskan terhadap masyarakat. Masyarakat ataupun organisasi yang melakukan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air, dapat dikenakan sanksi. Hal ini dapat mempertegas program pelestarian air bersih dan bebas dari polusi. Nah, itulah tadi pendapat saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Aisyah yang telah menyatakan pendapatnya mengenai bahan diskusi ketiga kita malam ini. Baiklah, untuk bahan diskusi selanjutnya yaitu bagaimana melibatkan masyarakat setempat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan dukungan dan kepatuhan mereka. Saya serahkan kepada anggota diskusi untuk menyatakan pendapatnya. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya terkait bagaimana melibatkan masyarakat setempat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan dukungan dan keputusan mereka, yaitu dengan edukasi yang mendalam dan komprehensif terhadap penggunaan dan pengelolaan air yang baik, serta membuat program yang melibatkan pemerintah setempat untuk mengupayakan pelestarian air yang bersih. Dan itulah pendapat saya tentang bagaimana melibatkan masyarakat setempat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan dukungan dan kepatuhan mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Ahsan Hafiz untuk menyatakan pendapatnya. Kita melangkah ke bahan diskusi terakhir, yaitu bagaimana mengatasi potensi konflik kepentingan antara sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini. Saya persilakan untuk anggota diskusi untuk menjawab ataupun menyatakan pendapat mengenai bahan diskusi ini. Baik, terima kasih izin moderator untuk menyampaikan pendapat saya terkait bagaimana mengatasi potensi konflik kepentingan antara sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan terhadap krisis air bersih di Makassar. Yaitu dengan yang pertama melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu melibatkan ilmuwan dan para ahli yang ahli dalam konservasi air dan lingkungan. Yang ketiga dengan mengadakan mediasi. Yang keempat dengan memperkirakan risiko. Yang kelima yaitu peningkatan kesadaran
Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu transparansi dan kredibilitas. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih rekan-rekan sekalian telah menjawab dan memberikan solusi dan pendapatnya masing-masing terhadap isu krisis air bersih di Makassar. Baiklah, karena kita telah mengumpulkan semua solusi dan pendapat dari isu krisis air bersih di Makassar, saya akan menyimpulkan hasil diskusi malam ini dan juga sebagai penutup dari diskusi malam ini. Kota Makassar menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang yang sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampaknya termasuk kesulitan dalam akses air, risiko kesehatan, dan kerusakan ekosistem. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkan kebijakan lingkungan seperti konservasi air, pengembangan infrastruktur air bersih, dan edukasi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini, serta mengatasi potensi konflik kepentingan dengan transparansi dan kredibilitas. Dengan pendekatan yang komprehensif, isu lingkungan Makassar dapat diatasi untuk kesejahteraan jangka panjang. Itu dia tadi kesimpulan dari diskusi dan bahasan kita malam kali ini. Saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada malam ini. Saya harap hasil dari diskusi ini dapat berdampak baik secara signifikan terhadap krisis air bersih di Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.